Kalau menurut para pendaki gunung itu yang tahu Mas itu napak tilas dari Brawijaya itu dari Alas Ketonggo sini. Nah, pintunya itu ya di sini di Palenggan sini. Pintu gaibnya dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ini saya berada di Desa Mbabadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan kita akan mereview sebuah tempat yang dimana tempat ini adalah merupakan sebuah hutan yang sangat terkenal. Hutan ini sangat angker, bahkan dinamakan hutan paling angker di Indonesia. Lebih angker dari Alas Purwo ya teman-teman ya. Banyak mitos dan cerita mistis yang tentunya akan kita cari dan kita gali dari warga atau sesepuh desa ini. Dan di sini teman-teman, kita sudah disambut dengan penampakan yang sangat luar biasa sekali, yaitu patung-patung yang di sini ada Bung Karno, juga ada Macan Putih, juga sebelahnya itu siapa saya kurang paham. Yang di sini ada Patih atau Mahapatih Gajah Mada, juga Raja Majapahit ya, Prabu Brawijaya V, juga Eyang Semar dan Mbah Bagong. Ini adalah sebuah tempat yang menyimpulkan atau sebuah tanda patung ini dibuat bahwa di tempat area ini atau di hutan ini ya, dulu mereka ini pernah bersemayam atau tinggal. Nah, untuk lebih jelasnya dari kisah yang sangat menyeramkan ini yang ada di Alas Mbabadan ini ya, simak dan ikuti terus video kali ini sampai selesai. Seperti apa kemistisan dari hutan Ketonggo yang ada di Ngawi, Jawa Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru kunci Palenggan Agung Srigati di Alas Ketonggo. Alas Ketonggo terletak di Desa Mbabadan, sebagian di KPH Kedung Putri. Alas Ketonggo sini waktu zaman Kerajaan Mojopahit buat laku para putra dan raja-raja Majapahit. Dan nama saya Bapak Suyitno, alamat RT 01 RW 10 Desa Mbabadan, Dukuh Brendil, dengan Mbah Yatmo, juga orang Brendil di RT 02 RT 11. Nah, saya mau mengulas sedikit Alas Ketonggo. Alas Ketonggo terletak di Desa Mbabadan dan Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Nah, di sini ada identik dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Jadi Alas Ketonggo banyak petilasan-petilasan dari Mojopahit seperti di Guwo Bagus, Guwo Begonondo, Ngumbul Jambi, Benjit, Sendang Ngumbul Jambi. Juga di Alas Ketonggo sini ada pertapaannya Brawijaya di Palenggan Agung Srigati sini. Juga pengikut-pengikutnya seperti di Watu Dakon itu para dayang-dayang putrinya. Patih dan Wadyabala yang ikut ke Lawu itu di Kori Japit. Terus di Tugu Mas itu para pujangga keraton. Nah, Kali Tempur itu adalah kali yang buat siram jamas Prabu Brawijaya V waktu menjalankan ritual puasa tapa.
Nah, tapannya saya juga tidak tahu di Pelenggan sini lamanya atau berapa bulan atau berapa tahun saya nggak tahu. Setelah dia mendapatkan perintah meneruskan perjalanan, terus dia itu Lukar Busono juga di Alas Ketonggo sini di Pertapan sini. Dia meneruskan perjalanan ke Gunung Lawu lewat Candi Seto. Itu sejarah Alas Ketonggo itu identik dengan Majapahit. Jadi setelah dari Seto dia naik bertapa di puncak Lawu sana akhirnya mokso. Begitu itu sejarah Majapahit. Kalau di Umbul Jambe itu dengan identik nama Setinggil itu berhubungan dengan Heru Cokro. Nah, Heru Cokro itu gelar seorang pelaku atau orang ritual itu yang mendapatkan itu Romo Semono waktu itu. Umbul Jambe ya orang Majapahit, tapi di sana itu Romo Semono. Kalau umbulnya Umbul Jambe. Umbul Jambe itu keluar dari tengah sungai itu dulu, sekarang sudah dijadikan satu. Dulu itu di pulau di tengah sungai gitu umbulnya. Sekarang sama Putra Bangsa itu Juruk yang sebelah jadikan satu. Itu di Umbul Jambe. Kalau di Alas Ketonggo sini lebarnya tuh hampir 5.000 hektar, Mas. Cuma tempatnya itu ada 37 titik ritual yang jadi seperti di Masjid Sebudak, Tempur Sedalem, Tempur Menjit, Sepayung, Kandang Bubrah, banyak. Tapi kalau kita telusuri satu hari tidak selesai, itu harus jalan kaki di belantara. Itu Alas Ketonggo. Nah, kalau menurut pengunjung, jadi ada hubungannya dengan Purwo. Purwo itu lakinya, Ketonggo itu perempuannya. Itu menurut pengunjung-pengunjung yang datang. Nah, kalau bulan Suro ini, kalau satu Suro itu banyak, ya ribuan lah yang mandi di Tempur itu. Ya menurut kepercayaannya masing-masing, ya supaya itu awet muda, bisa muda. Terus doa di Palenggan sini, doakan leluhurnya supaya hidupnya itu sejahtera, cari rezeki gampang. Apa itu dapat sawab dari leluhurnya begitu. Kalau Srikati sini punya kegiatan ya Suro tapi tanggal 15 Purnomo Siti bulan. Kalau Masehi tanggal 22 malam 21. Itu kegiatan ganti langsi Mori Putih ini yang lama dilepas yang baru dipasang tuh. Dengan syukuran habis lepas itu habis syukuran nanti Ringgit Purwonya mulai ada tari-tarian juga gitu. Bah, Yitno kita ke ini ya. Kita beberapa kali membaca artikel ya bahwa di Alas Ketonggo ini itu lebih viral ya, lebih terkenal dinamakan pintu gerbang gaib Gunung Lawu. Itu seperti apa, Mbah Yitno? Nah, kalau menurut para pendaki gunung, ya kan, itu yang tahu Mas itu napak tilas dari Brawijaya itu dari Alas Ketonggo sini. Nah, pintunya itu ya di sini nih, di Palenggan sini nih. Yang Srikati. Iya, yang Srikati. Di pintu gaibnya memang ada di sini. Ada di sini. Jadi dia ke sini dulu. Setelah ritual di sini baru menjalankan naik Lawu lewat Jogorogo atau lewat mana begitu. Jadi pintunya itu dari sini. Tapi kalau yang naik banyak yang namanya yang dari barat ya mungkin mau ke sini ya langsung ke sana. Tapi bukan pintu pendakian, bukan gaib. Pintu gaibnya dari sini. Ini yang kita coba barangkali jenengan mengertosi yang dimaksud dengan pintu gaib itu adakah orang yang pernah mengalami secara langsung ketika mau sowan ke Lawu, ke Gunung Lawu dan meditasi di sini melihat
apa di dalam dari apa Palenggahan Agung Agung. Eyang Srikati ini? Ya gini Mas, kalau namanya itu apa itu tataran ya, jadi ini orang berdua kan punya tataran. Kalau sekedar kalau yang mau belajar yang masih baru-baru, ya 1, 2, 3 belum tahu itu pintu garis. Yang penting napak tilas saja dari sini dulu naiknya dari berangkatnya dari sini ke sana. Tapi yang sudah punya tataran 5, 6 ya tahu, tapi kan tidak mungkin diomongkan. Nggak mungkin diceritakan. Ya, itu kan untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi ada tingkatannya, ketika tingkatan awal Ya, sowan ke sini ya izin itu ya. ya Ya, jin, kasaran jin. sewu bahwa memang untuk memasuki sebuah rumah inilah pintunya gitu ya. Iya. Nah, ya. Ada lagi ini yang kita baca juga di artikel juga sih. Prabu Brawijaya V ya, yang Prabu Brawijaya V itu dulu pernah apa ya mengasingkan diri atau muksa di tempat ini, apakah benar? Begini, ini kalau mungkin ya cerita sejarah. Iya. Antara nih ketoprak, sandiwara di radio itu mungkin nggak sama Mas. Versinya dengan versi-versi yang sebenarnya kan nggak sama. Nggak mungkin ditunjukkan, oh begini kan nggak mungkin ya. Ini sebetulnya Prabu Brawijaya kelima itu naik dari sini itu sudah pakai baju kuning ya Mas. Dilepas kebesarannya di sini, waktu itu naik ke Gunung Lawu. Nah, waktu itu disusul sama anaknya yang putri dari Kenconowungi, Dewi Suhita. Berhubung dia itu perempuan, akhirnya dia itu tidak nusul ke Lawu, tapi dia nunggu baju besarannya di sini lah. Mikirnya nanti turunnya kan kembali lagi ambil bajunya gitu. Itu sejarah yang benar loh ya. Nah, akhirnya Brawijaya itu tapa di sana di akhirnya mokso. Ini sebenarnya itu kalau ada yang cerita itu dia itu memang meninggal. Meninggal dia dibakar di sana, abunya dimasukkan dalam manggar mancung loh, mancungnya kambil itu ditutup sama kapasnya langsung dibuang ke Segoro Kidul. Sebagian besar cerita itu ada, itu sejarah katanya sebenarnya menurut aliran dia ya. Tapi kan dikumpulkan begitu, yang banyak cerita itu Brawijaya itu memangnya mokso begitu. Ya, kalau memang versi itu kan cerita itu kan macam-macam ya. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang Prabu Brawijaya V itu bunuh diri juga gitu di sini. Ada versi lain yang mengatakan seperti cuma yaitu Dewi Suhita itu akhirnya dapat kabar dari prajurit itu kalau bapak sudah meninggal sudah dijadikan abu, dibakar di puncak laut, dibuang di Segoro Kidul gitu. Jadi informasi yang disampaikan ke Dewi Suhita itu bapaknya sudah ya dibilang meninggal di atas gitu ya, sudah dibakar jadi abu, dimasukkan dalam mancung, dibungkus sama manggarnya kapasnya apa itu kambil itu dilarung di lautan Kidul begitu. Apakah baju kebesaran beliau itu masih ada sampai sekarang? Oh tidak ada Mas, baju kebesarannya tidak ada. Mungkin waktu itu apa dibawa Dewi Suhita atau mokso ya juga tidak tahu ya. Namanya bajunya ratu. Tuh. Terus peninggalan beliau yang di sini yang masih ada? Tinggal duplikat semua. Ada tapi duplikat. Ya, tinggal duplikat seperti songsong, tumbak, payung. Payung. Ya, payung, tumbak itu tinggal duplikat semua. Dan disimpan di dalam situ. Ada di situ ya. Ya, itu mahkota itu ya mahkota dari kayu sini itu ya apa itu duplikat bukan aslinya. Nah, batunya yang buat pertama ya dipendem di situ dikasih gini. Maksudnya orang sekarang kan biar bersih, nggak kehujanan. Tapi kalau dinas kebudayaan kan nggak boleh apa adanya dinas kebudayaan. Jadi kalau memang nanti ben nanti dileboknya situs-situs keramat gitu. Dan sekarang ada duplikatnya di? Ada di dalam. Batu pertapaannya itu? Ya di dalamnya situ Mas. Sudah di keramik. Iya, ubin ya. Iya, jadi keramik.
Itu Ya, waktu itu, asli ya, asli batunya ya, asli. tapi asli Cibubur. Nggih, mungkin ini yang terakhir yang ingin kita tanyakan. Oke. Ini kan sebuah tempat yang sangat terkenal. Ya, Alas Ketonggo itu adalah hutan ya yang ya, paling hutan. angker di Indonesia, ada Ya, yang bilang ya. seperti itu. Jadi kalau orang bilang namanya Alas Purwo itu angker, tapi di hutan Ketonggo ini lebih Lebih angker angker. dari Alas Purwo gitu ya Pak Yudna ya. Ya, ya, Adakah warga, jenengan kan warga sini ya. juga ya, warga lokal, pernah mengalami kejadian atau hal mistis di tempat ini seperti penampakan apa, wujud apa gitu? Pasti ya, Oh, gitu. pasti ada warga yang Ya. pernah ya. Seperti Kalau apa Pak? dulu itu ya, dulu kalau sekarang sudah ada zaman belum ada listrik sini, Mas. Iya. Sekali-sekali mengeluarkan cahaya, Mas, separuh pohon ini semua terang semua pokoknya sampai sepanjang itu. Hutan ini Hutan. Tapi tidak tahu sinarnya dari mana, tidak tahu, semua padang separuh kok. bukan berarti kebakaran ya Pak ya? Enggak, malam. Itu malam. Itu banyak orang yang tahu, nah itu sering. Warga menyaksikan ada cahaya di hutan Selain ini. warga, masyarakat pengunjung ya tahu. Para peziarah itu. Iya, berziarah tahu. Nah, tanya, lo itu kan sinar dari mana? Yalah paling pospor padas ini saya gitu aja, ambil simpel gitu. Di area mana Pak Ya ya? sini depan tuh sampai ke sana gitu. Di hutan jati ini. Ya di hutan jati ini separuh. Tengah malam. Ya dulu tahun berapa ya itu? Kalau di sini tidak ada sinar, tapi dilihat dari Kerambe sana, di sini tuh lampu tidak banyak sekali. Seperti perkotaan gitu. Seperti kotaan gitu. Tapi orang-orang bodong ke sini, lihat sini tidak ada lampu. Adakah orang yang meyakini bahwa di hutan ini adalah merupakan sebuah perkampungan gaib gitu, Pak? Banyak, Mas. Banyak ya. Banyak. Memang seperti itu. Seperti Mbah Sumo Darmojo dulu yang maksudnya dia kan dikawukan gitu, lurah sini dulu. Yeah. Itu kalau mau ambil apa tuh jeruk degan gitu, enggak perlu jauh-jauh, minta dikasih. Dia kan dikawungin sama sini. Jeruk. Iya, jeruk keprok itu. Padahal di sini nggak ada pohon. Nggak ada, yang Mbah Lurah bisa Mbah Lurah. Tapi sekarang sudah meninggal tahun berapa ya? 85. Dan itu nyata Pak. Nyata Om. Dia ngomongnya mandi ya. Mbah Lurah itu. Mbah Lurah Sumo itu ngomongnya mandi. Yang ini putranya yang bangun ini, yang ngerehab ini putranya. Jadi memang di mata kita ya, kita orang awam, kelihatannya sih seperti hutan jati ya Bang ya. Tapi mungkin ada orang-orang supranatural atau ahli spiritual yang lainnya. Dan sampai saat ini pun itu Solepati itu loh, dia bilang itu powernya besar sekali, kan tak pernah ke sini kan. Cuma berhubung dia di mana-mana nah, di sini mungkin dia itu dianggap lain. Nah, itu kan yang buat media kan dikeplek nih sama Bongso itu kan. Akhirnya Solepati tahu enggak boleh diganggu, naik aja kan gitu. Cerita sama saya itu Solepati di Jakarta itu ceritanya. Jangan diajak ke sana. Enggak, gini, ponakan saya dapat ponakannya dia. Nah, saya kan ngirih nganten ponakan. Jadi masih ada Ustadznya kok Solepati. Tahunya itu ponakannya dia, terus dia cerita, itu Alas Ketonggo kan. Pertama saya tidak bilang dari sini, saya dari Ngawi gitu. Iya sih. Cerita dia itu. Terus ya, saya pribadi kapan-kapan saya mau ke sana. Itu powernya besar itu, Mbak Jana itu untung belakang ada orang enggak pecah itu kepalanya. Yang dibilang powernya besar itu power gaibnya. Ya, maksudnya di area mananya? Ya di sekitar sini, Alas Ketonggo ya. Luar biasa sekali. Pak Yitno mungkin ada pesan atau kesan terakhir? Kalau pesan saya begini, kita sebagai bangsa Indonesia khususnya orang Jawa, terus kebudayaan kita itu kalau tidak kita uri-uri, kita doakan leluhur. Terus siapa? Ini kan Malaysia tidak datang, ada COVID itu Mas mulai ini. Malaysia. Ya, itu kalau tidak sebelum COVID tiap tahun datang Malaysia itu ke sini. Saya dengar ya, juga yang datang dari sini memang tidak hanya orang pribumi, bukan Sumatera. Sumatera, Indonesia banyak. Malaysia itu biasanya bulan besar itu 2 bis. Brunei
ambilnya bulan sendiri-sendiri. Kalau Brunei itu ruah, itu 2 bis. Singapura, Thailand. Thailand biasanya ini bulan suro. Dan jenengan paham nggak kedatangan mereka jauh-jauh dari luar negeri itu? Barangkali jenengan tanya tujuannya apa Loh, gitu. nek saya tanya ke sini tuh Don, ya pada Tuhan doakan orang agung gitu aja. Itu aja. Orang agung siapa ya? Satu Brawijaya itu kan orang agung, Pak Karno, Pak Supriyadi gitu katanya Biasa dia. ya. Iya, aneh. Leluhur kita Kok ya. orang sini ndak oh, banyak orang sini tiap Jumat tiap hari oh, sampai ndak di sini wow. Bahkan dikenal sampai di mancanegara. Iya. Alas Ketonggo. Luar biasa sekali ya. Sudah Pak ya Pak Yuna. Ya, Pesan-pesannya masih. itu tadi ya. Ya. Terus sampai generasi muda kalau ndak yang nguri-nguri siapa pun yang diuri luar muring. Iya betul. Kalau orang luar yang besarkan Ya, ya. nanti takutnya Takutnya dijaku sono, yang Brawijaya yangku, yang di sini muring-muring. Iya. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu berbincang-bincang tentang tempat yang sangat keramat ini Pak. Sangat luar biasa sekali di mana ini adalah hutan terangker ya. Dan di Indonesia yang dinamakan Alas Ketonggo. Dan di sini ada Palenggahan Agung Srikati, juga ada sendang apa yang buat mandi yang Kali Tempur. Kali Tempur ini. Ya. Mudah-mudahan tempat ini tetap lestari dan mudah-mudahan anak cucu masih bisa melihat ya. Saya juga terima kasih gitu ya. Mas. Sekarang banyak generasi muda yang sudah belajar kejawen, belajar ya kalau apa sebenarnya itu. Makanya gini, kalau kita nggak ngangkat hal-hal seperti ini kan nanti takutnya kepaten obor, kan gitu ya ceritanya. Oke, mungkin panjenengan Pak Yentno dengan bersama Pak Yatmo sama Pak Suyitno ya. Pinaringan sehat. Amin. Seger waras panjang umur nggih. Tunggu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.